Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku. Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Ini tanya ini keramat yang bagaimana? Minta penjelasan yang dimaksud keramat yang bagaimana? Contoh perbuatan matur nuwun. Nah ini. Kadang saya harus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah itu yang dilontarkan oleh anak SD gitu. Kita ini sudah dewasa. Maksud artinya keramat itu ndak roh gitu. Ya. Anda bisa cari referensi yang lain gitu loh. Keramat itu ya apa gitu. Ya, supaya Pak wawasan Anda ini lebih luas. Anda boleh mencari wawasan di luar channel ini boleh. Ya. Supaya apa? Supaya Anda lebih cerdas lagi. Ketika berpikir, ketika menganalisa, ketika memberikan statement, itu harus seperti itu. Nah, maksud keramatnya harus dijelaskan, gitu. Harus dijelaskan per kata gitu. Supaya Anda detail gitu. Nah ini kan ya buang-buang waktu. Terus alhamdulillah ya, saya sholat 5 waktu tidak bolong dan sholat malam selalu saya jalankan walaupun saya kerja, tapi alhamdulillah saya tidak bisa meninggalkannya. Nah ini luar biasa. Nah, terus yang perlu Anda maksimalkan lagi adalah kualitas ya, kualitas dari ibadah yang Anda lakukan, sholatnya tadi. Ya, sholat ini kan bentuk fisiknya ya, bentuk laku fisik yang kita kerjakan. Ya, feedbacknya, hasilnya adalah pencegahan perbuatan Anda. Akan muncul pengendalian diri. Contoh misalkan, ini agama yang lain pun juga sama ya. Ketika Anda ibadah, itu akan berdampak kepada perilaku Anda gitu ya. Terhadap pengendalian diri Anda terhadap perbuatan-perbuatan yang sifatnya negatif. Nah, itu baru ibadah berkualitas. Terus juga saya merasa terkucilkan dan itu tidak masalah. Emang terus mengalaminya, tetapi saya tetap sabar dan ikhlas. Minta petunjuk untuk menanggulanginya. Ya, kenapa Anda terkucilkan? Terkucilkan ini kan minder. Minder ini kan tidak mampu. Berarti ada sesuatu yang ada di dalam diri Anda yang itu tidak mampu Anda untuk berada di tempat itu ya. Contoh misalkan, saya ini tidak bisa bahasa Inggris ya. Ketika saya interview misalkan, saya melamar pekerjaan, ada kualifikasi persyaratan bahasa Inggris ya, pasti saya minder, saya terkucilkan. Kenapa? Saya tidak mampu. Loh, saya akui itu loh. Jadi kalau teman-teman Selasa Wage Anda terkucilkan, itu tanda Anda tidak mampu. Nah itu yang diperbaiki. Nah seperti yang saya alami bahasa Inggris. Berarti saya harus belajar bahasa Inggris. Walaupun sampai detik ini tidak iso bahasa Inggris. Ya bisa saya menerjemahkan itu bisa. Mau ngomong itu tidak keluar ya teman-teman. Ya tidak betul. Sama dengan bahasa Madura. Saya paham. Ya, orang ngomong itu bisa mengerti kan ya. Lawang saya dulu itu mulai dari sanawiyah ya, sanawiyah aliyah ya, sampai di perguruan tinggi itu kembali ambil orang Madura gitu. Punya teman dia jajar bangku itu dengan orang Madura, orang Sumeneb gitu. Ya kadang ngomong bahasa Madura, dia ngomong bahasa Madura dengan temannya ya tak rungono ya paham, tapi ada ngomong ndak iso ya. Sama seperti itu. Bahasa Inggris juga sama seperti itu. Ya. Nah, berarti apa? Kita harus meningkatkan kemampuan kita. Kita harus melatihnya gitu loh ya. Kita minder, kita tidak memiliki merasa terkucilkan. Ya, itu ya karena itu kita tidak mampu. Terus juga gimana cara mengetahui kita kena sihir? Gimana kita mengetahui kita kena sihir? Ketika sifat perilakumu berubah menjadi negatif. Ya, contoh misalkan, Anda biasanya rajin sholat 5 waktu misalkan. Tiba-tiba Anda ini tidak sholat 5 waktu.
dan kelakuan Anda semakin hari semakin memburuk. Ya, orang ketempatan makhluk halus itu seperti itu. Ya, hubungannya dengan ibadah, ibadahnya malas. Ya wis isu tangi malas, itu kena sihir. Ya, kena sihir ini bukan berarti katakanlah makhluk halus itu disuruh orang ya, tidak hanya itu saja ya. Jadi termasuk juga ketika kita ketempatan makhluk halus di dalam tubuh kita, kita itu subuh itu malas tangi, malas sembahyang subuh. Itu indikasi di dalam tubuh Anda ada makhluk halus. Harus turu, engkau lagi jam 10 tangi ya mangan turu maneh. Pokoknya males ya, males ibadah. Orang terkena sihir males ibadah, orang terkena sihir males kena banyu. Kena banyu itu males teman-teman. Kenapa? Makhluk halus ini kan unsurnya terbuat dari api. Api kena banyu padam. Jadi bisa dijadikan terapi ya. Oh, kena apa ya? Wong lek kena sihir disiram banyu. Ya, tutup banyu peceren ya. Ada harus kena sihir disiram banyu peceren lah, ya, tambah rusuh kabeh. Anda terkena sihir ya, siraman banyu, kungkumon. Kan banyak tau terapi-terapi di pondok metal ini. Ya. Terapi gila yang kena sihir itu loh, dikum banyu. Supaya apa uteknya wadem. Jadi ya teman-teman, orang terkena sihir itu was-was. Emosinya labil. Lah hubungannya dengan ibadah. Orang terkena sihir berarti ibadahnya lemah. Nah, silakan dicek ya, bagaimana kondisi ibadah Anda. Bagaimana kondisi hubungan Anda dengan Tuhan soal ibadah. Apakah lemah, apakah kuat, apakah sama sekali melempem gitu. Ini juga bisa Anda sikapi ya. Ini juga bisa Anda perhatikan ya. Banyak sekali ya tanda-tanda sihir. Contoh misalkan saya habis wudhu ya, terus kentut, itu juga tanda adanya sihir. Ya, habis wudhu ini ya, harusnya kan sholat tuh tidak kentut, kencing ya. Kenapa kok enggak sebelum wudhu? Atau ketika Anda pas mau sholat itu kebelet kentut, itu juga tanda-tanda adanya sihir. Ketika itu terjadi berulang-ulang, kalau sekali ya enggak, kalau berulang-ulang kok mesti aku mari wudhu mesti kepentut, kok mesti aku mari wudhu mesti kebelet kencing atau apalah, atau perut sakit dan sebagainya. Atau ketika Anda sholat itu lupa niatnya. Nah, contoh misalkan, atau salah niatnya, Anda sholat subuh niatnya sholat maghrib. Lu bisa lo terjadi seperti itu tanda ya. Artinya keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda itu memberikan bisikan-bisikan negatif, bisikan-bisikan yang menyesatkan gitu. Sehingga kita ini sering mengalami kondisi yang menyesatkan, tersesat ya. Kondisi yang ragu-ragu, kondisi yang bimbang itu akan terjadi ketika seseorang terkena sihir telus ada di dalam hidupnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.